Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya yang terbaru ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras dari Bu Widya yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Konten kreator, bukan gubernur. Yang suka-suka begini ya komentarnya, kita harus kasih masukan ya. Begini ya Mbak E, Bu E, ya Bapak E, dengar. Kalau mau godok-godok soal ijazah itu godok semua. Ya coba senggol-senggol Bahlil, Kodari itu ya, terus punya Padlizon, terus yang punya yang namanya Raffi Ahmad, dengerin kita sejak ada kejadian 98 moneter, kemudian penjarahan dan lain-lain itu ya coba ya, banyak orang mengikuti paket ya, bahkan orang-orang yang menjadi perangkat desa, kepala desa itu kan banyak yang paket. Nggak percaya kalian? Saya tuh berani ngomong itu karena ada faktanya. Saat ini juga ada orang ya, sebelum tamatnya perangkat desa yang lain tuh dia buru-buru nih sekolah paket C, ngikutin ada yang di sana dari sini ya, di kota-kota ya, itu menjadi perangkat desa. Kenapa hanya Jokowi aja yang kalian godok-godok begitu? Sekelas menteri ada loh ya, diawali dari paket C. Itu ada sekolahannya, ada di Tambun, ada di Matraman, semua banyak loh, banyak. Saya tuh nggak hanya ngomong-ngomong doang ya. Saya harap ya untuk Dokter Tifa juga itu coba gelarnya dokter itu bisa ya, dari mana asalnya ya, itu khususnya untuk Dokter Tifa. Dari dulu udah saya godok loh ya, udah berapa tahun masalah ini diramaikan lagi ya kan. Saya kritik tentang kebijakan-kebijakan Jokowi ini karena dia menabrak konstitusi ya. Undang-undang banyak yang dirubah ya, undang-undang banyak dirubah. Lain hari ini ngomong, besok juga lain lagi. Anaknya nggak suka politik, suka bisnis. Jadi saya mulai dari situlah udah orang-orang udah menjadi penjilat begitu, saya nggak suka. Ya nggak suka, udah nggak beres. Ya, terus kemudian hakim-hakimnya, jaksanya, MK-nya, ya, Mahkamah Agungnya, ya kan, begitu kan? Saya bilang apa juga godok-godok semua orang-orang ini, ya, godok-godok, jangan hanya Jokowi aja loh, ya, coba Padlizon, suruh unjukin. Terutama orang teriak-teriak yang selalu ini Dokter Tipa, si mulut ember itu ya, suruh unjuk juga gelarnya dokter itu berasal dari mana dia ya. Itu saya harap di situ ya, banyak orang mengikuti paket-paket ya, ketika 98 mulai ini juga banyak ya yang lain-lain itu ya, paket itu paket ini ya. Ada di Matraman, ada di Raden Saleh, ada kemudian ada juga yang di Tambun, banyak yang orang ini ikut. Cuman kalian hanya teriak ke Jokowi aja ya. Sebenarnya ijazah itu nggak ada yang palsu. Bedanya apa? Paket ya, saya jelasin bedanya paket loh ya. Ada orang sekolahnya paket, contoh kalian hanya teriak-teriak begitu, mungkin salah satu anak kalian juga ada yang ngikutin paket ya. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari Bu Widya. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Prabowo minta petugas haji perhatikan betul jemaah lansia. Presiden Prabowo Subianto meminta petugas haji Indonesia memperhatikan betul jemaah haji yang sudah lanjut usia atau lansia. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan pelayanan terbaik bagi jemaah asal Indonesia. Dan beliau mengatakan, kita mengerti bahwa banyak jemaah kita juga sudah lanjut usia, sehingga harus benar-benar diurus dengan baik, kata Pak Prabowo. Itu usai peresmian terminal khusus Haji Umrah Terminal 2F Bandara Sweta Minggu 4 Mei 2025.
Nah, lalu saudara-saudara di sini juga dikatakan ia menekankan seluruh jemaah harus mendapatkan pelayanan terbaik. Prabowo juga menyatakan para jemaah ini telah menunggu cukup lama untuk berangkat ke tanah suci. Ada pula di antara mereka yang telah menabung lama demi bisa berangkat menunaikan ibadah haji ya. Saudara-saudara, kita paham dan mengerti bahwa jemaah haji kita telah menabung cukup lama, bahkan juga menunggu cukup lama untuk berangkat haji. Tegas Pak Prabowo, di mana Prabowo juga mengatakan Indonesia merupakan negara penyumbang jemaah haji dan umrah terbesar di dunia, dan di mana jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta jemaah per tahun. Wow. Dalam puncaknya bisa mencapai 12.000 orang per hari. Ini sesuatu yang sangat besar. Mungkin kita terbesar di dunia. Tegas Pak Prabowo lagi. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan kita juga sudah membahas tentang di mana Prabowo minta petugas haji perhatikan betul jemaah lansia atau lanjut usia ya. Berhubung karena jemaah haji yang paling besar itu dari Indonesia ya, 2 juta per hari, di mana 2 juta per tahun, dan di situ juga dikatakan bahwa 2 juta per tahunnya ya. Nah, dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.